Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati semua persembahan kita. Amin. Semangat. Semangat. Mari kita dengarkan firman Tuhan, karena waktu kita pun sudah mepet. Mungkin 20 menit saja. Amsal 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai terbang tengah hari. Sekali lagi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai terbang tengah hari. Amin. Jalan hidup orang benar akan bertambah-tambah. Ang duit ninyo. Dan bertambah-tambah sampai sempurna. Terang mulia. Jalan hidup orang benar. Ibu bapak, kita semua orang benar. Semua sudah yakin bahwa dia orang benar. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus telah dibuat Allah menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Dia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah sudah membenarkan kita. Allah sudah mengakui kita. Oleh pengorbanan Yesus Kristus, kita diakui, dibenarkan, dan dilayakkan oleh Allah untuk menerima berkat. Amin. Untuk dilayakkan untuk bertumbuh. Dilayakkan untuk makin naik, dilayakkan untuk makin bertambah, bersinar, sampai kita bersinar, terus bersinar sampai sama seperti matahari. Nanti kita akan bersinar seperti matahari. Dalam Matius 13 ayat 43, Matius 13 ayat 43, demikianlah orang benar akan bersinar seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Pada waktu itulah orang-orang benar. Amin. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa kita. Jadi Amsal ini berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, yang sudah dilayakkan oleh Allah, akan terus bersinar
akan terus bertumbuh, akan terus bertunas, bertumbuh, dan berbuah lebat. Dan puncaknya seperti matahari. Karena itu iman kita pun harus makin bertambah. Dunia tahun bertambah, sekarang sudah tahun 2022. Janganlah iman kita makin turun. Janganlah semangat kita mengikut Tuhan makin turun. Janganlah kecintaan kita kepada Tuhan semakin turun. Makanya Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sesuatu yang kendor itu Tuhan sangat tidak suka. Kepada jemaat Laodikia Tuhan bilang, muntahkan kau. Kepada jemaat Efesus Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau jatuh ketika mereka mulai kendor. Ibu bapak, kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan untuk bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat. Kita akan diberikan Tuhan kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi kita harus memiliki tempat untuk bertumbuh. Kita harus memiliki tempat untuk bertunas. Itulah orang-orang benar. Kalau orang benar itu ada pada tempatnya, dia akan bertumbuh, dia akan bertunas. Di mana tempatnya Ibu Bapak? Mazmur 92. Mazmur 92. Kita perhatikan firman Tuhan ini supaya kita bersinar sampai terang seperti matahari. Tetapi kita harus berada di Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Haleluya. Orang benar itu akan bertambah terang, akan bertunas, akan bertumbuh, akan subur. Tetapi dia harus berada di bait Tuhan. Dia harus ditanam di bait Tuhan. Dia harus beribadah. Lagi-lagi beribadah. Ibu bapak bosan? Jangan bosan. Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup masa kini dan untuk hidup masa yang akan datang. Jadi di manakah supaya kita makin bersinar? Ibu bapak, di dunia ini ada orang yang begitu cinta Tuhan. Ada orang yang begitu giat di dalam Tuhan. Hidupnya penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Dia begitu kuat walaupun diterpa oleh berbagai-bagai masalah. Dia tetap memegang kokoh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang langka. Tetapi ada juga orang-orang di dunia ini yang secara materi mapan, semua punya makanan, minuman, tak berkekurangan, bahkan harta berkelimpahan. Dan semua itu ada di dalam Yesus. Semua itu dilayakkan oleh Tuhan untuk kita miliki, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani, di mana kita akan bertumbuh secara rohani, juga bertumbuh secara jasmani. Kita bertunas secara rohani, juga bertunas secara ekonomi. Tetapi caranya agar kita bisa menerima semua berkat yang Tuhan sediakan itu, kita harus beribadah. Ibu bapak mau? Ibu bapak setuju? Ibu bapak keberatan? Janganlah ibadah pendeta, bekerjalah suruh kami. Kan bekerja kan capek. Sampai kulit bisa hitam kalau bekerja terus kan capek. Tapi Tuhan bilang beribadah, duduk-duduknya kan memuji Tuhan, lalu diberkati Tuhan. Pilih mana? Snip atau snap? Pilih mana?
Beribadah dan bekerja. Dua-duanya. Tetapi pilih mana yang lebih diutamakan? Tertanam di bait Tuhan. Dan apabila kita tertanam di bait Tuhan, kita adalah seperti pohon Tuhan. Dan akan memberi buah, kita akan diberkati. Dan berkat yang Tuhan berikan itu tidak temporary. Temporary itu sementara ya, musiman. Tetapi berkat yang disediakan Tuhan bagi kita yang tertanam di rumah Tuhan sampai tua. Ayat 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Tidak temporary. Penyertaan Tuhan itu tidak musiman. Berkat yang Tuhan berikan itu segala musim dia ada. Baik musim durian, musim cabai, musim jambu, musim tomat, dia tetap memberikan kepada kita pertumbuhan dalam segala hal. Amin. Tidak pandang musim sampai kita tua dan sampai kita mondok-mondok pun kita dibuatnya segar. Roh kita tetap menyala. Tertanamlah di rumah Tuhan. Ini orang benar. Tapi kita sering hanya mengandalkan pikiran saja, mengandalkan apa yang kita lihat, bukan yang tidak kita lihat. Firman Tuhan jelas berkata di Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kita orang benar. Di Alkitab ada Lot yang dikatakan orang benar. Alkitab saja mengakui bahwa Lot adalah orang benar. 1 Petrus 2 Petrus 2 ayat 7. Bahwa Lot itu adalah orang benar yang jiwanya menderita, hidup di tengah-tengah orang-orang jahat dan durhaka. Tetapi kalau kita melihat akhir hidup daripada Lot, bahwa Lot itu hidupnya menyedihkan. Menyedihkan dia. Padahal kita mengakui bahwa dia adalah orang benar. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang salah. 2 Petrus 2 itu kita baca. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Ini orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab 2 kali lagi tuliskan dia orang benar. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot ini sudah ambil bagian dalam penderitaan orang benar. Dia menderita karena orang benar. Dia tersiksa jiwanya karena melihat perilaku orang-orang di sekitarnya yang berlawanan dengan hati nuraninya. Dan seharusnya kepada dia Tuhan akan sediakan berkat. Tetapi Lot ini pada akhirnya hidupnya menyedihkan. Sebelum dia masuk ke Sodom Gomora, Lot sudah jadi orang kaya. Dia sudah orang kaya sebelum masuk Sodom. Ketika dia bersama dengan bapak tuanya Abraham, bapak tuanya pun kaya raya. Emas banyak, perak banyak, lembu, sapi, ternak, kambing, domba, budak-budak banyak. Saking banyaknya kekayaan mereka, negeri tempat mereka tinggal tidak muat. Tidak muat memuat barang-barang mereka. Itu ditulis oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 13.
banyak sekali. Lalu bapak tuanya bilang, Lot, kita kan kerabat, janganlah ada perkelahian di antara kita dan juga di antara para gembala kita. Karena itu pisahkanlah dirimu dari aku. Kalau kau ke kanan, bapak tua ke kiri. Kalau kau ke kiri, bapak tua ke kanan. Pilih mana yang kau suka. Banyak sekali harta mereka. Lalu Lot pun dia gak basa-basi dia sama Pak Tua. Harusnya kan dia bilang, Pak Tua kan orang tua, aku kan orang muda. Kami di sekolah untuk mendahulukan orang tua. Masa orang muda duluan memilih? Orang tua lah, Pak Tua dulu memilih. Tapi dia tidak. Dia pasang matanya. Dia lihatlah lembah Yordan, Sodom Gomora seperti taman Tuhan. Dia lihat di sana warna hijau semua, warna hijau. Uang harga 100.000 bertebaran di sana, hijau. Dia lihat, wah itu taman Tuhan. Di sana banyak uang, di sana banyak rezeki. Kesanalah aku. Tapi dia sudah tahu, padahal dia sudah tahu bahwa Sodom Gomora itu dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kejahatan. Dia sudah tahu itu, tapi dia tetap memilih Sodom. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, di sini Lot sudah tahu bahwa Sodom Gomora itu orang-orang jahat di situ, orang-orang berdosa semua penduduknya. Tetapi dia tidak peduli dengan dosa, dengan kejahatan. Dia pilih taman. Dia pilih daerah itu karena banyak di sana kekayaan. Padahal dosa orang Sodom banyak, dan berita tentang dosa orang Sodom sudah sampai ke mana-mana. Seluruh dunia tahu, sampai surga tahu. Sampai surga tahu, Ibu Bapak. Mau kutunjukkan ayat dari mana surga tahu? Di sini waktu malaikat datang kepada Abraham mau menunggang-balikkan Sodom dan Gomora. Abraham bertanya, mau ke mana? Kami mau ke Sodom. Ngapain ke Sodom? Menunggang-balikkan Sodom Gomora. Karena Sodom Gomora itu kami dengar beritanya penuh dengan dosa. Maka kami mau melihat dulu apakah betul kata malaikat itu. Jadi sudah sampai di surga berita itu. Ayat 20. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ini kata Tuhan ini. Baiklah aku Tuhan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Sampai Tuhan mencek. Tuhan kan maha tahu di surga, tapi dia juga survei laporan orang tentang Sodom. Di mana orang-orang berdoa, Tuhan hancurkanlah orang Sodom, jahat kali mereka. Orang lain pun berdoa, Tuhan hancurkanlah orang Sodom, jahat kali mereka. Lot pun berdoa, Tuhan hukumlah Sodom, jahat kali mereka. Lalu turunlah Tuhan melihat kejahatannya. Tuhan turun melihat. Ini firman-Nya. Jadi berita tentang kejahatan Sodom sudah tahu semua orang, bahkan Lot pun sudah tahu bahwa Sodom itu penuh dengan orang berdosa. Tetapi Lot memilih Sodom juga menjadi tempat tinggalnya.
Kira-kira ibu bapak senang gak Tuhan senang gak Tuhan Lot ada di Sodom? Menurut ibu bapak, senangkah Tuhan Lot tinggal di Sodom? Dari betul. Senang? Tuhan tidak senang. Makanya Tuhan suruh keluar. Itu aja jawabnya. Kalau Tuhan senang dia di situ, isi mau Lot, jadi berkat mau isi. Itu aja maunya. Tapi Tuhan tidak senang dia di situ. Dari dulu pun Tuhan tidak suka dia di situ. Maka akhirnya Tuhan suruh Lot keluar. Keluarlah dia. Jadi kesalahan Lot apa? Dia lebih mengutamakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Dia itu menyandang gelar orang benar, tetapi dia tinggal di antara orang-orang durhaka, orang-orang fasik. Dia tidak tinggal di hadirat Tuhan. Sementara orang benar kalau mau berbuah, kalau mau bertumbuh, kalau mau bertunas harus ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Dia tidak peduli, yang penting nanti aku kaya. Masalah iman, keselamatan, bodoh itu mah belakangan tuh, kata si Lot. Yang penting aku kaya dulu. Sodom kan kayak taman Tuhan, pilih sana saja. Akibatnya apa? Istrinya yang korban, seisi rumahnya yang korban. Istrinya menjadi ibu-ibu yang mencintai harta dunia. Malaikat bilang, keluarlah dan jangan ada satu orang pun melihat ke belakang. Tetapi istri Lot, karena hatinya sudah melekat di Sodom, hatinya sudah diisi terus dengan cinta akan dunia, cinta akan harta, tidak pernah mengenal tentang iman, tentang Tuhan Allah. Dia tidak mengenal yang berfirman itu adalah Allah. Dia lihat ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Kalau saja istrinya tinggal di hadirat Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan bisa menggantikan hartanya yang terbakar di Sodom, dia tidak akan lihat ke belakang karena dia punya iman. Tapi dia ibu-ibu, istri yang tidak punya iman, karena suaminya tidak peduli tentang iman istrinya. Yang lebih menyedihkan lagi, Lot yang tadinya masuk ke dalam Sodom dalam keadaan kaya raya. Di Sodom dia bertambah kaya raya. Tetapi lihatlah, apakah dia bisa menikmati kekayaannya? Apakah ada harta yang dia bawa keluar? Apakah ada satu ekor kambing pun yang dipegang di tangannya dibawa keluar dari Sodom? Apakah ada satu keping emas dia kantongi? Semua tinggal di Sodom, terbakar. Orang Manado bilang tabakar semua. Amin. Sia-sia. Habis. Semua yang dilihat di taman Tuhan itu habis. Istrinya menjadi orang tak beriman, anak-anaknya pun menjadi orang yang tak beriman. Yang pertama, anak-anaknya tidak punya iman, tidak percaya pada Tuhan, takut tidak dapat jodoh. Ada di sini takut tidak dapat jodoh? Ada orang di Sodom nama biar dan marhamulian. Istri si Lot, anak takut tidak ada jodoh. Buana mahida, seorang nama mahida terus ka, dangan benon haleta, atong wamay, yuk kita bikin bapak mabuk, tidur yuk dengan bapak, kita buat bapak flay, supaya dia menyambung keturunan kita. Ini sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Kalau dia sering mendengar firman Tuhan, dia ada di hadirat Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dia jodoh dari batu sekalipun. Amin. Tapi anak-anaknya memang dasar udah lama di Sodom,
sudah melekat karakter Sodom itu di pikirannya, di hatinya. Maka ketika dia lihat situasi begitu mencekam, langsung cari jalan pintas. Yang belum dapat jodoh, percaya Tuhan pasti memberikannya kalau kau mau menikah. Amin. Kecuali nggak mau menikah, ya janganlah kan. Yang mau menikah betul lihat. Anak-anak Lut takut tidak dapat jodoh. Lalu mereka pun memakai ilmu yang mereka peroleh di Sodom. Ilmu apa yang mereka dapat di Sodom? Membuat narkoba atau meracik minuman oplosan atau membuat obat bius. Lalu dibiuslah bapaknya. Bapaknya pun sudah mabuk, tidak tahu lagi apa-apa. Lalu mereka tidur dengan bapaknya. Malam pertama kakaknya, malam kedua adiknya, malam ketiga kakaknya, malam keempat adiknya, malam berikutnya kakaknya, malam berikutnya adiknya. Mereka berganti-gantian sampai mereka berdua hamil lalu melahirkan anak laki-laki. Si Moab do siamo ina warna. Mengapa semua ini terjadi bagi keturunan orang benar? Karena Lot tidak memikirkan keselamatan rohani. Dia hanya memikirkan harta dunia. Dia hanya memikirkan kebutuhan jasmani. Dia tidak pernah memikirkan hadirat Tuhan yang dimiliki oleh Bapak Tuhannya Abraham. Dia sudah tahu Sodom penuh dengan dosa. Dia sudah tahu di sana persemaian dosa. Dosa berkembang biak di sana. Tapi dia masih juga mau di situ dan tinggal di situ dan melihat-lihat, menonton perbuatan orang Sodom. Itu kan berbeda. Siapa di antara bapak-bapak yang suka ke kode tua menonton orang main judi? Nah, di sini kan dalam 2 Petrus 2 17 itu kan Lot menonton perbuatan, menonton, melihat, mendengar. Jadi sama lah ini dengan anak-anak Tuhan pergi ke tempat menonton judi di warung, menonton poco-poco, ya kan? Enak juga nonton poco-poco kan? Paling kan maaf. Padahal gua nonton enak kali. Padahal itu dosa. Menonton poco-poco, tapi kalau menonton pesta boleh lah. Huduri so, boleh gitu udah. Orang benar harus menghindari itu semua. Lot tidak peduli. Nah, yang terjadi inilah yang terjadi. Apa yang dia dapat harta materi semua tabakar. Istrinya menjadi tiang garam karena tidak punya iman. Anak-anaknya pun hancur semua karena tidak punya iman. Dan dia tinggal dalam gua. Tuhan bilang, hey, semua harus lari ke gunungnya, ke gunung, jangan kemana-mana, ke gunung. Tapi Lot bilang, tolonglah Tuhan sudah baik kali hari ini, janganlah ke gunung, ke sanalah, tempat yang dekat. Lalu firman Tuhan mencatat bahwa Lot itu akhirnya masuk ke dalam gua. Tuhan bilang ke gunung, karena di gunung ada terang, haleluya. Di gunung terang. Dalam Kejadian 19 ayat 30. Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Soar dan dia bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Ya, pegunungan, tapi pegunungan yang bagaimana? Pegunungan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab dia tidak berani tinggal di Soar, maka diamlah dia dalam suatu gua. Nah, ini beserta kedua anaknya, dan di dalam gua itulah terjadi kemesuman. Namanya gua gelap. Tuhan bilang di gunung ada sinar yang menerangi. Tidak ada yang tersembunyi di gunung, nampak semua terang.
Makanya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Harus naik ke gunung, gunung tempat rumah Tuhan. Tetapi Lot masuk ke gua, di gua gelap. Terjadilah habis semua. Keturunan pun ditolak oleh Tuhan, tidak boleh masuk ke bait Allah. Bangsa yang menjadi penghalang bagi orang Israel memasuki tanah Kanaan. Karena itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan dalam hidup ini supaya kita menerima berkat orang benar, kita harus berada di hadirat Tuhan. Amin. Kita harus berada di rumah Tuhan, tertanam di bait Tuhan. Dan orang benar itu akan bertumbuh terus, tidak akan melos. Orang benar itu akan bertunas terus, tidak akan melos, tidak akan layu. Karena orang benar itu sama seperti pohon aras di Libanon dan pohon korma. Dia pohon yang daunnya tidak pernah kering, tidak pernah layu. Jadi saudara dan saya adalah pohon kehidupan yang tidak pernah layu. Mengapa kita tidak layu? Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Itulah orang benar, tidak akan layu daunnya. Jadi orang benar tidak akan layu daunnya, bertunas, bertumbuh, berbuah, gemuk segar sampai seperti matahari. Karena apa? Karena dia berada di tepi aliran air, maka dia tidak pernah layu. Semangatnya pun tidak layu, cintanya kepada Tuhan pun menyala terus. Walau banyak masalah penderitaan, hatinya terus cinta Tuhan, terus semangat, terus berkobar-kobar, tidak pernah layu. Dia berada di tepi air, karena di tepi air itu berbicara tentang firman Tuhan. Karena Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kita akan kuat, tidak akan layu, karena kita berada di bait Tuhan. Karena di bait Tuhan ada firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan. Ayat terakhir, biarlah buat duka bisa saja. Lukas 2. Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapakmu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Amin. Aku harus selalu ada di rumah Bapakku. Ibunya pun tercengang melihat anaknya itu, Yesus. Mengapa? Mungkin ibu apa hubungannya ayat ini dengan Bapak pendeta? Tapi kalau saya melihat begini, Bu Bapak, Yesus itu kan berapa hari nggak tanpa bapaknya? Ini beda jarang, ini mau Tuhan tuh. 3 hari Mbak Yesus mersiran dong na Tuhan. Mago Yesus artinya mago. Orang tuanya kehilangan Yesus selama berapa hari? Ini menjawab Bang Babi, tol si ayat kulon. Sesudah 3 hari, merana ada orang sudah itu. Gak dia malas jauh. Halak ngalunya mengunggah khutbah sampai subuh mulu. Akhirnya sepakat kamu macam ini ya Pak. 3 hari. Orang kalau 3 hari gak makan, bagaimana kira-kira? Anak kecil 12 tahun 3 hari nggak makan bagaimana? Karena
tuh beda orang mah pingsan kan, makanya mamanya tercengang. Wow, waduh, masih hidup rupanya anakku ini. Udah 3 hari gak makan, 3 hari gak minum, 3 hari gak sama-sama bapak mama. Kok segar? Kok segar dia? Kok kemuliaannya, auranya anakku ini kok gak hilang? Makanya mamanya tercengang. 3 hari anak kecil tidak makan, 3 hari tidak mandi, 3 hari tidak tidur, 3 hari tidak bersama orang tua, tetapi segar. Karena dia ada di dalam bait Allah. Haleluya. Itu maknanya maksudku. Jadi kalau kita banyak dalam bait Allah, kita akan segar. Amin. Iman kita segar. Masalah boleh datang, tapi ini yang di dalam ini segar. Bukan cuma itu, yang jasmani pun Tuhan kasih. Kalau kita mau ada di dalam rumah Bapa. Yesus 3 hari tidak makan, tapi segar. Karena di dalam bait Allah ada firman. Dia di sana berbicara firman. Dia berbicara firman. Firman itu mengalir seperti sungai, dan dia di pohon yang di tepi sungai selalu menyerap yang terbaik dari sungai, karena dia punya akal. Itulah orang benar itu Bapak. Mari kita contoh Yesus. Dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku, apa katanya, harus berada dalam rumah Bapa. Kita harus sedang berada di hadirat Tuhan. Sebagai orang bertahan yang ditebus, kita akan mendapatkan kesegaran, kekuatan, berkah yang sempurna dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ku tak akan menyerah.